Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fitriani Kusumahartanti, Muhammad Diki Yulianto, dan Saiska Dwi Arindi akan menjelaskan tentang proses membaca dan jenis membaca. Proses membaca. Berikut adalah urutan dari proses membaca. Proses membaca. Proses membaca yang pertama adalah proses mata terangsang oleh bacaan atau tulisan. Lalu, rangsangan tersebut dikirim ke otak. Ketika otak sudah menerima rangsangan tersebut, otak memprosesnya ke dalam bentuk pemahaman atau bentuk penafsiran. Setelah itu, otak merespon informasi untuk dikritisi secara aktif dan pasif. Respon pasif adalah respon yang ada di dalam individu yang berupa pemikiran, sedangkan respon aktif adalah respon yang terlahirkan dalam bentuk tulisan atau lisan. Jenis proses membaca menurut Harja, Sujana, dan Mulyati dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu 1. Membaca sebagai proses psikologis, 2. Membaca sebagai proses sensoris, 3. Membaca sebagai proses perseptual, 4. Membaca sebagai proses perkembangan, dan yang kelima, membaca sebagai proses pengembangan keterampilan. Yang pertama, membaca sebagai suatu proses psikologis. Artinya, membaca melibatkan unsur psikis atau mental dalam memahami suatu informasi. Yang kedua, membaca sebagai proses sensoris adalah membaca yang melibatkan syaraf otak sebagai fokus. Isyarat dan rangsangan masuk melalui telinga dan mata, sedangkan rangsangan huruf braille masuk lewat syaraf-syaraf jari. Yang ketiga, membaca sebagai proses perseptual. Secara umum, persepsi dimulai dengan melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan meraba. Namun demikian, dalam kegiatan membaca, cukup memperhatikan pada indera penglihatan dan pendengaran. Yang keempat, membaca sebagai proses perkembangan. Membaca pada dasarnya merupakan proses perkembangan yang terjadi sepanjang hayat seseorang. Meski membaca merupakan proses perkembangan, geraknya tidaklah berada dalam jarak-jarak yang beraturan dan tidak perlu tertentu waktunya. Membaca sebagai suatu proses perkembangan keterampilan. Membaca merupakan latihan yang sangat kompleks, yang sangat bergantung pada bermacam-macam faktor. Sifat perkembangan ini antara lain, yang pertama adalah keterampilan objektif. Perkembangan keterampilan membaca itu bersifat objektif karena dalam perkembangannya tidak tergantung pada materi, metode, ataupun tingkatan-tingkatan akademisnya. Kemudian yang kedua, keterampilan itu mempunyai sifat berlanjut. Kemudian yang ketiga, keterampilan itu biasanya digeneralisasikan, artinya keterampilan itu bersifat tergeneralisasikan, sehingga anak yang telah menguasai keterampilan tersebut dituntut untuk dapat meneruskan kapan saja dan di mana saja jika situasinya menghendaki pengenerasian itu. Jenis membaca. Kegiatan membaca sebagai suatu keterampilan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Penjenisan yang didasarkan pada perbedaan tujuan yang hendak dicapai dikemukakan oleh Tarigan. Tarigan membedakan kegiatan membaca ke dalam jenis membaca bersuara atau membaca nyaring dan membaca dalam hati atau silent reading. Membaca bersuara atau membaca nyaring dipandang tepat untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam keterampilan mekanis seperti pengenalan bentuk huruf dan unsur-unsur linguistik. Sedangkan untuk mencapai tujuan yang bersifat pemahaman, maka yang paling tepat adalah membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Membaca dalam hati hanya mempergunakan ingatan visual atau visual memory yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Dalam garis besarnya,
Membaca ekstensif dan intensif. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas. Objeknya meliputi bacaan sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Membaca meliputi membaca survei atau survey reading, membaca sekilas atau skimming reading, dan membaca dangkal atau superficial reading. Membaca survei atau a height reading. Survei atau prakata adalah teknik untuk mengenal bahan sebelum membacanya secara lengkap. Dilakukan untuk mengenali organisasi dan ikhtisar umum yang akan dibaca dengan maksud untuk mempercepat menangkap arti, mendapatkan abstrak, mengetahui ide-ide yang penting, melihat susunan atau organisasi bahan bacaan tersebut, mendapatkan minat perhatian yang seksama terhadap bacaan, dan memudahkan untuk mengingat lebih banyak dan memahami lebih mudah. Membaca survei dapat dilakukan pada buku, artikel, bab, dan clipping. Selanjutnya adalah membaca sekilas atau skimming. Membaca sekilas adalah jenis membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat, melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari serta mendapatkan informasi. Membaca sekilas mempunyai beberapa tujuan, yaitu 1. Mengenali topik bacaan, 2. Mengetahui pendapat orang lain dengan cepat, 3. Mendapatkan bagian penting yang kita perlukan tanpa membaca secara keseluruhan, 4. Mengetahui organisasi kepenulisan, 5. Mencari hubungan antar bagian bacaan tersebut, 6. Mendapatkan penyegaran dari apa yang pernah dibaca, 7. Menemukan bahan dalam perpustakaan, dan 8. Mendapatkan kesan umum dari suatu buku atau artikel. Membaca dangkal. Membaca dangkal untuk mendapatkan pemahaman yang dangkal yang bersifat lancar, yang tidak mendalam bahasa bacaan. Membaca dangkal biasanya dilakukan demi kesenangan, membaca bacaan ringan yang mendatangkan kebahagiaan di waktu senggang. Misalnya, cerpen. Membaca intensif adalah studi seksama, telaah isi penggunaan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas pada kegiatan membaca. Yang termasuk kegiatan membaca model ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Membaca telaah isi, dalam membaca telaah isi menuntut adanya ketelitian, pemahaman, kekritisan berpikir, serta terampil dalam menangkap ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Membaca teliti, dalam kegiatan membaca ini perlu keterampilan-keterampilan seperti survei cepat untuk melihat organisasi dan pendekatan umum, membaca seksama dan membaca ulang paragraf untuk menentukan kalimat judul dan perincian-perincian penting. Kemudian, penemuan hubungan paragraf dengan keseluruhan tulisan membaca teliti yang mencakup membaca paragraf dengan pengertian, membaca pilihan yang lebih panjang, membuat catatan, dan menelaah tugas. Kemudian yang kedua, membaca pemahaman. Membaca pemahaman ini bertujuan untuk memahami isi bacaan yang meliputi standar-standar atau norma kesastraan, resensi tulis, drama tulis, dan pola-pola fiksi. Kemudian membaca kritis. Membaca kritis adalah jenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluasi, analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Memahami maksud penulis, memahami organisasi dasar tulisan, dapat menilai penyajian penulis, dapat menerapkan prinsip-prinsip kritis bacaan sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah membaca ide. Membaca ide adalah kegiatan pembaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Kemudian menurut Anderson, sebagaimana dikutip oleh Tarigan, membaca ide merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut dari suatu bacaan. A. Mengapa hal itu merupakan judul atau topik yang baik? B. Masalah apa saja yang dikupas atau dibentangkan dalam bacaan tersebut? Kemudian yang terakhir, hal-hal apa yang dipelajari dan dilakukan oleh sang tokoh. Membaca telaah bahasa.
Membaca telaah bahasa mencakup 1. Membaca bahasa asing. Tujuan dari membaca bahasa asing dalam tataran rendah adalah memperbesar daya kata atau increasing word power dan mengembangkan kosakata atau developing vocabulary. Dalam tataran yang lebih tinggi, tentu saja bertujuan untuk mencapai kefasihan atau fluency. 2. Membaca sastra atau literary reading. Membaca sastra merupakan kegiatan membaca karya-karya sastra, baik dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi maupun dalam hubungannya dengan kepentingan studi atau kepentingan pengkajian. Demikian penjelasan materi dari kami mengenai proses dan jenis-jenis membaca. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.